Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semangat menjalani kehidupan, karena dalam menjalani kehidupan kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menyertai kita. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 21 sampai tanggal 27 Juli tahun 2024. Kita akan mendalami kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21 dengan menjawab 4 pertanyaan yang diajukan di sini. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang itu penting. Tidak mungkin ini tidak penting. Ini sangat penting. Tetapi apakah mungkin dengan semua orang? Itu tantangan bagi kita. Hidup dalam perdamaian itu penting, tetapi apakah mungkin dengan semua orang? Karena itu mari kita dalami topik ini dengan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 21 sampai tanggal 27 Juli tahun 2024. Mari kita lihat satu persatu 4 pertanyaan yang diajukan di sini. Pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang menurut atau berdasarkan Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21? Yang kedua, mengapa orang percaya sering sulit menghargai dan menghormati perbedaan? Yang ketiga, apa saja yang perlu diupayakan untuk menciptakan perdamaian dengan semua orang? Dan yang keempat, ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran gereja menjembatani perbedaan karena realitas kemajemukan dan membangun kerukunan? Saudara, 4 pertanyaan ini sangat menarik untuk kita dalami dalam memahami sejauh mana pesan firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21 dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang? Berdasarkan Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Saudara, saat membaca tema ini, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya, apakah itu mungkin? Apakah mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang? Mari kita belajar dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Kitab Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ditulis pada tahun 57 Masehi, jelang akhir perjalanan misionaris yang ketiga. Dia menulis kitab ini dari rumah sahabatnya yang bernama Gaius, tepatnya di kota Korintus. Paulus mengatakan itu dalam kitab Roma pasal 16 ayat yang ke-23. Dia menulis surat Roma ini kepada jemaat di Roma ketika dia berada di kota Korintus sebelum dirinya berangkat ke kota Yerusalem. Untuk apa dia berangkat ke kota Yerusalem? Ternyata Paulus membawa persembahan dari jemaat non-Yahudi untuk membantu jemaat yang berada di kota Yerusalem. Nah, sebelum dia pergi ke sana, dia menulis surat Roma ini, dibantu oleh temannya yang bernama Tertius. Jemaat ini tidak didirikan oleh Paulus, ya. Berbeda dengan jemaat yang di Korintus, itu memang didirikan oleh Paulus, tetapi kalau jemaat di Roma itu tidak didirikan oleh Paulus. Kemungkinan besar jemaat ini didirikan oleh orang-orang yang percaya dengan pemberitaan Paulus ketika Paulus berkhotbah di Makedonia dan Asia. Nah, ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, mereka menyampaikan itu kepada orang-orang yang berada di kota Roma dan terbentuklah jemaat di kota Roma. Nah, dari Roma pasal 15 ayat 23 sampai ayat yang ke-32, Paulus menyatakan kerinduannya untuk mengunjungi jemaat ini, tetapi ada saja halangan yang dihadapi.
Tema hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang kita temukan dalam kitab Roma, tepatnya dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Nah, mari kita dalami kata perdamaian ini. Kata perdamaian di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, eirene wontes, dari kata eirene wo. Artinya, hiduplah dalam damai sejahtera. Nah, kata damai di sini dalam bahasa Yunaninya adalah eirene, yang menunjuk pada damai, ya, damai yang utuh, damai yang holistik, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri sendiri. Itu pengertian dari kata eirene dalam bahasa Yunani. Nah, berdamai itu menunjuk pada relasi, menunjuk pada hubungan. Jadi kalimat hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang itu merupakan nasihat Paulus. Nasihat Paulus untuk membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Paulus punya harapan, punya kerinduan agar kita membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Nah, apakah ini mudah? Tentu saja ini adalah hal yang tidak mudah. Pertama, karakter setiap orang itu berbeda satu sama lain. Dari disiplin ilmu psikologi, kita mengenal ada 4 karakter dasar manusia yang berbeda satu sama lain, yaitu sanguinis, korelis, melankolis, dan plekmatis. Ya. Jadi mengapa perdamaian itu tidak mudah? Karena kita beda karakter. Nah, orang yang berkarakter sanguinis, orangnya reaktif, ya, reaktif, ramah, hangat. Dia mudah sekali bersahabat dengan orang-orang. Dia senang ngobrol dengan orang-orang. Tetapi, nah, ini yang harus kita ketahui. Labil, suka membesarkan masalah, mudah tersinggung, dan egosentris. Itu orang yang berkarakter sanguinis. Jadi dia punya kelemahan di situ. Labil, suka membesarkan masalah, mudah tersinggung, dan egosentris. Jadi kalau ada orang yang sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, kemungkinan dia punya karakter sanguinis. Kemudian yang kedua, korelis. Korelis ini dia berkemauan keras, tegas, produktif. Tetapi bukan tidak ada kelemahan. Orang yang berkarakter korelis itu mudah marah, ya, sulit mengampuni, terlebih bekerja dengan orang yang tidak mau mengikutinya dengan benar. Mereka tidak bisa kompromi dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi apa yang diatur harus diikuti dengan benar. Kalau tidak diikuti dengan benar, dia marah. Ya, dia marah dan dia tidak mau bekerja sama dengan orang-orang yang seperti itu. Itu karakter korelis. Yang ketiga, melankolis. Orang yang berkarakter melankolis itu perfeksionis, analitis, tekun, disiplin, rapi. Tetapi kurang bermasyarakat, pendendam, perasa, dan pemurung. Itu karakter melankolis. Yang keempat, pragmatis. Memiliki kekuatan tenang, diplomatis, praktis, tetapi suka menunda pekerjaan, tidak tegas, dan penakut. Nah, dari 4 karakter ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, kira-kira Anda termasuk karakter yang mana? Nah, dengan memahami karakter yang berbeda satu sama lain, mewujudkan perdamaian itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah, sebab kita berbeda karakter. Itu hal yang pertama yang saya mau katakan. Mewujudkan perdamaian itu tidak mudah karena kita berbeda karakter satu sama lain. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan latar belakang keluarga. Ya. Yahudi dan Yunani berbeda. Orang Yahudi mengenal makanan haram dan halal, orang Yunani tidak. Yahudi hanya mengenal satu Allah, Yunani banyak Allah. Dan masih ada lagi perbedaan lainnya. Nah, semuanya itu tentu saja melahirkan perselisihan. Dengan demikian jelas bagi kita, mewujudkan perdamaian itu tidaklah mudah.
Ya, tidak mudah. Karena kita berbeda latar belakang budaya, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang keluarga, ya. Nah, Paulus menyadari hal ini sehingga dalam ayat yang ke-18 dari kitab Roma pasal 12, Paulus berkata sedapat-dapatnya, jika hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, saudara sekalian, mengapa Paulus berpesan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang? Ini menarik. Mengapa Paulus sampai berpesan demikian? Ada 3 jawabannya. Yang pertama, pemahaman teologi Paulus bahwa Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Yesus Kristus telah memulihkan hubungan yang rusak dengan Allah. Yesus Kristus telah menjembatani manusia dengan Allah, memperbaiki relasi yang rusak sejak peristiwa di Taman Eden ketika manusia tidak mentaati Allah. Karena itu, kita pun terpanggil untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Sebagaimana Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, maka kita juga harus berdamai dengan semua orang. Pemahaman teologi ini ada pada Paulus, ya, dan ini ada pemahaman teologi orang Kristen. Yang kedua, mengapa Paulus berpesan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang? Yang kedua, ada orang yang memutarbalikkan ajaran Paulus, ya. Ada orang yang memutarbalikkan ajaran Paulus. Hal itu bisa kita lihat dalam kitab Roma, ya. Mari kita buka kitab Roma pasal 3 ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya, jadi ada orang yang memutarbalikkan ajaran Paulus. Dan bagi Paulus itu adalah fitnah, dan orang yang semacam itu, Paulus bilang, selayaknya mendapat hukuman. Kemudian kita bisa lihat juga dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Jadi ada orang yang memutarbalikkan ajaran Paulus. Ya. Kasih karunia telah diterima oleh jemaat. Ya. Nah, karena jemaat sudah mendapatkan kasih karunia, maka jemaat boleh saja berbuat dosa. Nah, Paulus meluruskan pemahaman yang salah ini. Kemudian yang berikut, Roma 6 ayat 15, saya bacakan bagi kita semua. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, di sini saya mengatakan, mengapa Paulus berpesan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang? Karena latar belakang ini, ternyata di jemaat ada orang yang memutarbalikkan ajaran Paulus. Sehingga terjadi kekisruhan, terjadi ketidaktenangan di jemaat. Nah, karena itu, Paulus mengajarkan tentang hal ini. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang ketiga, adanya perselisihan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dalam Roma pasal 2 ayat 1-29 itu jelas. Demikian juga dalam Roma pasal 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-36. Karena 3 hal inilah, maka Paulus menganjurkan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena 3 hal ini. Ya, karena 3 hal ini. Pemahaman teologi Paulus, kemudian ada yang memutarbalikkan ajaran Paulus, kemudian yang ketiga adanya perselisihan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, selain apa yang saya kemukakan di atas, ada juga beberapa kenyataan hidup yang harus dibenahi agar hidup dalam perdamaian dengan semua orang itu dapat terwujud. Yang pertama, perhatikan ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Milikilah kasih agape. Kata kasih dalam teks Alkitab yang kita baca tadi itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani agape. Nah, milikilah kasih itu. Kasih yang tulus, kasih yang berasal dari Allah,
kasih yang memberi tanpa mengharapkan pamrih. Itu kasih agape. Dan kasih itu ditunjukkan oleh Yesus ketika dia mengorbankan segalanya di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Itu kasih agape. Nah, milikilah kasih itu. Jangan kasih yang pura-pura. Hidup dengan kasih yang pura-pura sulit membuat kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Sebab orang-orang tidak suka dengan kepalsuan. Orang-orang suka dengan relasi yang tulus. Nah, kata pura-pura diterjemahkan dari bahasa Yunani, anupokritos. Artinya dibuat-buat, penuh kemunafikan, dan tidak tulus hati. Orang yang memiliki kasih yang pura-pura, dia tidak tulus. Orang yang memiliki kasih yang pura-pura, dia penuh dengan kemunafikan. Orang yang memiliki kasih yang pura-pura, kasihnya dibuat-buat. Nah, kalau realitas kehidupan seperti itu sulit menciptakan atau mewujudkan perdamaian dengan semua orang. Yang kedua, ayat 13, membantu kekurangan orang-orang kudus atau jemaat. Kalau kita mau mewujudkan perdamaian dengan semua orang, kita harus belajar membantu orang-orang kudus atau jemaat, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, ayat 16, sehati sepikir dalam hidup bersama. Jadi jangan bertengkar, sebab itu menjauhkan kita dari perdamaian. Yang keempat, ayat 18, jangan menuntut pembalasan. Jangan hidup dalam semangat balas dendam. Kejahatan jangan dikalahkan dengan kejahatan, tetapi harus dikalahkan dengan kebaikan. Balas dendam ini menjauhkan kita dari perdamaian. Jadi jangan menjalani kehidupan dalam spirit balas dendam. Yakinilah bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membalas dendam. Kita harus selalu berbuat baik karena kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dan dikuduskannya. Jadi jelas bagi kita, Paulus menasihati, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang karena dilatar belakangi oleh pemahaman teologi dan realitas kehidupan yang dihadapinya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa orang percaya sering sulit menghargai dan menghormati perbedaan? Saudara, apakah memang benar demikian? Apakah orang percaya itu sering sulit menghargai dan menghormati perbedaan? Pertanyaan ini diarahkan kepada masing-masing kita. Mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita termasuk tipe orang yang cepat menerima perbedaan, cepat beradaptasi dengan perbedaan, ataukah kita sulit menerima perbedaan? Saudara, ini adalah pertanyaan yang menarik. Mengapa? Karena kita di Indonesia ini hidup dalam masyarakat yang majemuk. Kita berada dalam dunia yang pluralistik, termasuk keyakinan agama masing-masing, termasuk keyakinan kita sebagai orang percaya. Nah, mengapa orang percaya sering sulit menghargai dan menghormati perbedaan? Saya menemukan ada 5 hal faktor penyebabnya. Yang pertama, adanya mindset, merasa keyakinannya itu superior, lalu merendahkan keyakinan agama lain. Memandang keyakinan kita superior itu wajar, tetapi itu dalam komunitas kita. Ketika kita berinteraksi dengan yang lain, ya, kita harus menghormati dan menghargai keyakinan penganut agama lain. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya catat di sini, individualisme keyakinan. Artinya dia hanya ingin mendengar yang sesuai dengan keyakinan imannya. Jadi dia tidak mau mendengar yang tidak sesuai dengan keyakinan imannya. Padahal kita hidup dalam masyarakat yang pluralistik. Kita hidup dalam lingkungan agama yang pluralistik. Kita harus juga mendengar, kita harus juga belajar memahami apa yang menjadi keyakinan penganut agama lain. Nah, orang percaya sering sulit menghargai dan menghormati perbedaan karena adanya individualisme keyakinan ini, yang mana dia hanya ingin mendengar yang sesuai dengan keyakinan imannya. Yang tidak sesuai dengan keyakinan imannya, dia menutup telinganya, dia menutup hatinya, dia tidak mau mendengar, sehingga tidak terjadi dialog di sana. Yang ketiga, egoisme.
mencari informasi yang sefrekuensi dengan dia dan tidak mau belajar tentang orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, adanya tendensi echo chamber, mendengarkan gemah dari suara sendiri melalui pendapat orang lain. Jadi dirinya tidak terbuka dengan suara orang lain. Dia hanya mau mendengar gemah dari suaranya sendiri melalui pendapat orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, adanya ketakutan atas kepercayaan, gagasan, dan cara pandang yang berbeda. Ya, ada ketakutan itu, ada fobia. Perasaan takut itu yang membuatnya sulit menghargai dan menghormati perbedaan. Itulah 5 hal yang boleh saya kemukakan atas pertanyaan mengapa orang percaya sering sulit menghargai dan menghormati perbedaan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Apa saja yang perlu diupayakan untuk menciptakan perdamaian dengan semua orang? Apa saja? Saya mencatat ada 4 hal penting di sini yang sangat prinsipil, harap kita memperhatikannya. Yang pertama, memiliki mindset bahwa kita ini sesama manusia, memiliki tanggung jawab bersama menjaga kelestarian hidup kita sebagai manusia. Mindset ini dulu yang harus ada pada kita. Upaya ini dulu yang harus ada pada kita untuk menciptakan perdamaian dengan semua orang. Kita harus punya mindset ini bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan dan kita punya tanggung jawab bersama menjaga kehidupan sebagai sesama manusia. Yang kedua, menerima perbedaan dan keragaman hidup sebagai sebuah realitas yang harus dijaga dan dipelihara. Ya, jadi perbedaan dan keragaman hidup itu adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita tolak. Kita harus menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Yang ketiga, membangun komunikasi dan diskusi yang egaliter tentang pluralitas suku, agama, ras, antar golongan. Harus lebih sering diskusi tentang hal itu. Yang keempat atau yang terakhir, menjalani toleransi kehidupan, artinya hidup bersama tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan agama dan latar belakang suku, bangsa, dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 4. Bagaimana peran gereja menjembatani perbedaan karena realitas kemajemukan dan membangun kerukunan? Saudara, gereja hadir itu membawa damai sejahtera dan kebenaran bagi dunia. Gereja sudah seharusnya menjadi jembatan di tengah dunia yang pluralistik. Gereja sudah seharusnya menjadi pelopor perdamaian dalam kehidupan yang majemuk. Nah, bagaimanakah gereja berperan? Saya mencatat ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, gereja harus menempatkan dirinya sebagai gereja yang terbuka, bersahabat, dan tanpa kehilangan daya kritisnya dalam relasi dengan agama lain. Jadi mari orang batamang, orang bersahabat dengan penganut agama pun. Gereja harus terbuka, gereja harus bersahabat tanpa kehilangan daya kritisnya. Yang kedua, gereja terlibat aktif dalam dialog antar umat beragama dan memahami ajaran atau doktrin agama lain. Jadi kita tidak boleh menutup diri, kita harus belajar juga doktrin agama lain. Kita harus paling kurang orang tahu bagaimana keyakinan dari penganut agama lain. Jadi kita terlibat dalam dialog, ya, bukan berpolemik tetapi berdialog. Kalau dialog itu apa yang saya yakini itu saya bagi, dan apa yang orang lain yakini itu dibagi, dan kita saling menghargai dan menghormati. Itu dialog, bukan polemik. Kalau polemik itu perang pendapat. Yang ketiga, gereja terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan tanpa lagi memandang latar belakang agama dan golongan. Misalnya ketika terjadi
peristiwa atau tragedi kemanusiaan tsunami di tanah Aceh, gereja mengirimkan bantuan ke sana tanpa melihat latar belakang agama, latar belakang keyakinan dari yang tertimpa musibah. Itulah saudara sekalian 3 hal yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini sebagai jawaban atas pertanyaan nomor 4, bagaimana peran gereja menjembatani perbedaan karena realitas kemajemukan dan membangun kerukunan. Jadi 3 hal ini yang harus dilakukan. Pertama, menjadi gereja yang terbuka, dan yang kedua, aktif dalam dialog dengan penganut agama lain, dan yang ketiga, aktif dalam kegiatan kemanusiaan tanpa memandang latar belakang agama dan lain sebagainya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian hal yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.